Institut Tazkiyah terdiri dari berbagai insan yang beragam, mulai dari budaya, karakter, dan kisah. Keberagaman itu datang untuk diterima dan dimengerti, serta memberikan kisah sendiri bagi Institut Tazkiyah. Tanpa adanya keberagaman, Tazkiyah menjadi kelabu, samar, dan jemu. Perbedaan itu datang melalui perasaan untuk berjuang bersama. Maka dengan itu, BEM Institut Tazkiyah hadir sebagai wadah kolaborasi dan kebermanfaatan untuk bersama-sama meraih asa setiap insan yang ada. Tahun ini kami hadir dalam kondisi yang tidak sama, di mana Indonesia sedang dilanda pandemi COVID. Tetapi kami tetap berusaha untuk beradaptasi dan berinovasi. Kami mempunyai janji untuk terus mengawal isu-isu politik secara strategis, memenuhi kebutuhan akademis mahasiswa, serta menjadi wadah untuk aspirasi, berkolaborasi untuk memfasilitasi minat dan bakat, menciptakan suasana yang mendukung untuk meningkatkan prestasi, serta membangun iklim kerja yang profesional. Kami hadir atas dasar adanya panggilan jiwa. Kami hadir dengan niat yang tulus. Kami hadir untuk menjalankan fungsi pergerakan dan aspirasi dengan berorientasi pada sinergitas. Kami hadir untuk memberikan kontribusi secara nyata bagi BEM Tazkiyah, Rema, dan Indonesia. Inilah kami, BEM Institut Tazkiyah 2020. Kita tidak sama, kita kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Selamat datang di Grand Opening BEM Rema Institut Tazkiyah 2020-2021 Kabinet Ruang Karya, sebuah organisasi di mana kita belajar dan berkarya. Yuk langsung aja kita simak sambutan dari Wapresma kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faraji Hasan. Saya di sini sebagai Wakil Presiden Mahasiswa Kabinet Ruang Karya BEM Rema Institut Tazkiyah masa amanah 2020-2021. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di acara Grand Opening BEM Rema Institut Tazkiyah Kabinet Ruang Karya masa amanah 2020-2021. Saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman Rema, OKM, DK, serta DPM, dan teman-teman himpunan mahasiswa Tazkiyah yang sudah datang untuk membersamai kami di acara Grand Opening. Di masa pandemi, semua terhambat dari aspek ekonomi, sosial, dan bergerak. Sebagai seorang mahasiswa, kita harus lebih berusaha untuk bisa beradaptasi di segala kondisi. Saya selaku Wapresma BEM Rema Institut Tazkiyah Kabinet Ruang Karya masa amanah 2020-2021 mengajak untuk segala elemen Rema, DPM, serta Himtas untuk berkolaborasi dan bekerjasama untuk menjalankan program kerja dengan seefektif dan seefisien mungkin, serta tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan saya ucapkan selamat kepada mahasiswa Tazkiyah Angkatan 19. Mari membersamai kami di dalam suatu wadah untuk bebas berkarya dan berkolaborasi di dalam Kabinet Ruang Karya. Terima kasih. Itu aja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.
Selanjutnya, mari kita simak video dari Perkementerian. Do they think, pump it, louder, come on, don't stop, and keep it going, do it, let's get it on, move it, come on baby, do it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama aku Zulfa Skandina Nifa dan aku hadir di sini sebagai Menteri Kemendagri Kabinet Ruang Karya periode 2020-2021. Kalian tahu nggak sih sebenarnya Kemendagri itu punya dua dirjen? Yang pertama adalah Dirjen Adkesma dan yang kedua adalah Dirjen UKM. Aku bakal kasih tahu ke kalian apa kerjaan mereka. Hai, nama aku Hamidah Faras, di sini sebagai Dirjen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa. Halo, kenalin aku Ayu Sulestiani. Aku di Kemendagri sebagai Sekjen Adkesma. Kalian tahu nggak sih apa itu Adkesma? Jadi Adkesma ini sebagai tempat aspirasi bagi kalian mahasiswa Taskia untuk mengetahui seputar update tentang kampus ataupun menanyakan persoalan kampus seperti menanyakan jadwal UTS atau UAS, bagaimana mekanismenya, mengumumkan barang yang hilang dan sebagainya. Dan kalian bisa juga kok nanya-nanya tentang kebijakan kampus kepada kami. Nah, kalian juga di sini bisa banget buat informasi seperti kehilangan barang dan sebagainya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alif Mulyawan, saya dari Dirjen UKM di bawah Kementerian Dalam Negeri Pemrema. Nah teman-teman, di sini gue mau kasih tahu sama kalian apa sih job atau tugas dari Dirjen UKM. Di Dirjen UKM ini punya tugas untuk mengajak, untuk memotori teman-teman dari UKM kampus seperti UKM basket, UKM impus, kifes, badminton, futsal, dan masih banyak lagi untuk bisa bekerja sama, untuk bisa berkembang sehingga mampu mengangkat nama UKM mereka sendiri atau bahkan mampu membawa nama kampus ke jenjang yang lebih luas lagi. Tunggu apa lagi? Teman-teman jangan lupa daftar Dagri ya. Ditunggu ya di Dagri. Saya tunggu di Dagri ya. Teman-teman, aku tungguin di Dagri ya. Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mufti Zawari, Taskia 18, selaku Menteri Kementerian Luar Negeri Pemrema Taskia, Kabinet Ruang Karya. Kementerian Luar Negeri Pemrema Taskia merupakan wadah pergerakan mahasiswa untuk mengawal setiap isu-isu politik yang ada di Indonesia agar terciptanya cita-cita Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta untuk menjalin silaturahmi antara BEM dan Taskia
dengan seluruh kampus yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik Irfan, mahasiswa Institut Tazkiyah Angkatan 18 yang menjabat sebagai Dirjen Aksi Strategi dan Propaganda Kementerian Luar Negeri BEM-REMA Institut Tazkiyah. Dirjen Aksapro, Aksi Strategi dan Propaganda adalah dirjen yang bertugas untuk mengembangkan intelektual dan juga literasi mahasiswa Institut Tazkiyah guna tercapainya pola pikir dan juga daya nalar berpikir kritis mahasiswa Institut Tazkiyah dalam merespon isu regional, isu nasional, bahkan isu internasional yang berhubungan dengan seluruh aspek masyarakat di Indonesia ataupun masyarakat yang lebih global. Dirjen Aksi, Strategi, dan Propaganda melakukan aksi, memiliki strategi, dan selalu berpropaganda guna tercapainya sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Saya Aura Yusri Rahmawati selaku Dirjen Forum Perempuan Kementerian Luar Negeri BEM-REMA Institut Agama Islam Tazkiyah. Dirjen Forum Perempuan berfungsi dalam eksternal dan internal. Dalam eksternal, kita sebagai penghubung isu-isu keperempuanan dan anak yang ada di Indonesia, yang mana Forum Perempuan Tazkiyah ini merupakan bagian dari Forum Perempuan BEM seluruh Indonesia dan Forum Perempuan BEM se-Jabodetabek. Sedangkan dalam internal, sebagai penghubung masyarakat REMA dengan isu-isu keperempuanan yang sedang terjadi di luar sana, dan juga mengepalai forum perempuan yang ada di Institut Agama Islam Tazkiyah. Halo, gue Fadli Hamdi, gue menjabat sebagai Menteri di Kementerian Sosial. Hai, gue Rara sebagai Dirjen Pendidikan Masyarakat. Hai, gue Ramaisa sebagai Dirjen Kesejahteraan Masyarakat. Halo, gue Arjuna Iksanul Lutfi, gue di Mensos menjabat sebagai Dirjen Kesejahteraan Lingkungan. Kementerian Sosial sendiri dibagi menjadi 3 dirjen untuk pembagian tugas-tugas: Dirjen Pemberdayaan Masyarakat, Dirjen Kesejahteraan Lingkungan, dan Dirjen Pendidikan Masyarakat. Kementerian Sosial sendiri bertugas di dalam bidang sosial kemasyarakatan, lingkungan, dan pendidikan, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tazkian, kenalin nama saya Fitra Syawal, selaku Menteri dari Kementerian Penelitian dan Pengembangan BEM-REMA Institut Tazkiyah Kabinet Ruang Karya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih fungsi dan peran dari Kementerian Penelitian dan Pengembangan. Nah, kalau dilihat-lihat dan diperhatikan, Kemenlitbang itu diambil dari dua kata, yaitu penelitian dan pengembangan. Nah, jadi untuk fungsinya itu saya bilang ada dua, ya benar sih. Jadi fungsi pertama itu adalah penelitian dan fungsi kedua itu pengembangan. Nah, untuk fungsi dari penelitian, kita itu mengadakan suatu riset yang mana riset tersebut berupa kuesioner yang dibentuk dari Google Form ataupun angket. Nah, riset tersebut kita pengadaannya ada dua tahapan. Pertama, riset sebelum mengadakan suatu program. Kedua, riset setelah program itu terlaksana. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sastri Fitrianingsih, sebagai Wakil Menteri dari Kementerian Penelitian dan Pengembangan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tugas dari Kemenlitbang, yaitu adalah sebagai Quality of Control-nya BEM. Di Kemenlitbang juga ada beberapa proker. Yang pertama ada check and recheck, yang kedua ada oprek, yang ketiga ada SOS School of Leadership.
Jadi ntar kalau misalnya kalian mau masuk BEM, kita akan melakukan oprek. Nah, yang melakukan oprek itu adalah Kemenlitbang. Kemudian setelah oprek, melalui magang dan seterusnya, kalian akan melalui proses School of Leadership, di mana School of Leadership ini bertujuan untuk membentuk kriteria kita sebelum masuk BEM. Kemudian setelah adanya SON, kalian akan masuk sebagai staff. Setelah itu di Kemenlitbang juga ada beberapa poker seperti seminar atau workshop ataupun SPM, Sekolah Pergerakan Mahasiswa, dan lain sebagainya. Pokoknya apabila kalian ingin tahu lebih jelas lagi tentang Litbang, bisa daftar di Kementerian Penelitian dan Pengembangan. Nanti insya Allah kalau misalnya kalian masuk Kemenlitbang, saya akan menjelaskan lagi lebih jauh tentang Kemenlitbang, karena dijamin gak bakalan nyesel kalau misalnya kalian masuk Litbang. Jadi semangat. Jadi tunggu apa lagi? Silahkan kalian daftarkan diri di Kementerian Penelitian dan Pengembangan BEM Mahasiswa Taskia. Kenapa sih harus Kemenlitbang? Karena di sini kami bukan mencari orang-orang yang hebat, orang-orang yang berpotensi, tapi memastikan bahwasanya akan melahirkan orang-orang yang hebat dan berpotensi. Karena jujur, singkat cerita, saya dulu orang yang tidak memiliki kemampuan sama sekali, bahkan orang-orang lihat saya sebenarnya itu kayak tidak cocok buat mengikuti suatu organisasi. Tetapi karena kontribusi saya selama di Litbang dan konsistensi saya selama satu amanah di Litbang ini membuat banyak perubahan kebaikan dari saya sendiri, dan membuat saya bisa menjadi kayak lebih berharga hingga sekarang ini gitu. Jadi menurut saya Kementerian Penelitian dan Pengembangan itu adalah rumah untuk terus tumbuh dan berkembang, dan tempat untuk belajar menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, terakhir, sebelum BEM Rema Institut Taskia mulai berlayar, maka dari itu teruntuk kalian, siapapun itu yang memiliki kesempatan, yang memiliki peluang untuk bisa berkontribusi bersama kami, untuk bisa ikut berlayar bersama kami, untuk bisa bersinergi bersama kami. Dan ada suatu kalimat yang bisa membuat saya untuk terus berkonsisten sampai akhir masa amanah, yaitu finish what you start. Itu adalah kalimat yang mudah, tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Cukup sekian pemaparan singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, hidup Kabinet Ruang Karya. Kita tidak sama, kita kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Kemenlitbang nanti. Bye. Halo guys, kenalin nama gue Gaisana Sabrina Wijaya. Di sini gue sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi BEM Rema Institut Taskia masa amanah 2020-2021. Di sini gue ditemani oleh Hai, gue Taufik Atala Rifki, gue wakil Kominfo dari BEM Rema Institut Taskia masa amanah 2020-2021. Jadi kali ini kita mau ngasih tahu nih apa sih Kominfo. Kira-kira berguna nggak ya? Kerjanya apa aja sih Kominfo? Yuk simak berikut ini. Kementerian Komunikasi sebagai wajah dari BEM Rema Institut Taskia bertujuan memberikan informasi dan juga sebagai wadah untuk menyebarluaskan informasi dari internal maupun eksternal kampus. Di tengah pandemi ini pasti kita membutuhkan media komunikasi dan informasi sebagai cara hubung antar individu dengan individu lainnya. Kalau butuh desain carinya Kominfo. Kalau butuh dokumentasi Kominfo. Kalau butuh editing, Kominfo pun solusinya. Semangat baru Kementerian Bisnis dan Ekonomi Kreatif Taskia. Semangat yang merefleksikan transformasi untuk peningkatan kinerja dan hasil yang lebih baik. Semangat baru ini kami hadirkan dengan visual baru Kementerian Bisnis dan Ekonomi Kreatif
dengan nilai integrity, profesionalisme, teamwork, dan competitiveness. Kini kami memberi warna baru, untuk semangat baru, untuk Kabinet Ruang Karya yang maju, Bekraf yang baru, Bekraf untuk Tazkiyah. Hai, nama gue Fahri Fatur Rahman Kusuma. Gue di sini sebagai Menteri di Kementerian Bisnis dan Ekonomi Kreatif. Hai, nama gue Kirana Putri Nadia Maharani. Gue sebagai Dirjen Bisnis di Kementerian Bisnis, Ekonomi, dan Kreatif. Makasih. Kenalin, nama gue Alisa Imamel Islah. Gue sebagai Dirjen Ekonomi Kreatif dari Kementerian Bisnis dan Ekonomi Kreatif. Thank you. Tiga. Nah, alhamdulillah kita sudah menyaksikan video perkenalan dari BEM Rema Institut Tazkiyah Kabinet Ruang Karya. Oh iya, untuk teman-teman angkatan 19, aku punya info nih. Jadi dari BEM Rema Institut Tazkiyah Kabinet Ruang Karya mau adain Kementerian Go Expo. Untuk linknya ada di komen ya, bisa langsung dicek. Sebelum aku tutup acara pada malam hari ini, jadi ada kuis dulu nih. Kuisnya berhadiah 200.000 untuk 2 orang. Jadi pertanyaannya, ada berapa pimpinan Kabinet Ruang Karya? Kedua, apa slogan Ruang Karya? Bisa dikirim ke nomor WhatsApp di bawah sini ya. Aku tunggu. Alhamdulillah sudah selesai acara kita pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah nonton. Kita tutup dengan baca hamdalah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.